Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan bumi yang melihat video ini, tempat persembunyian Dajjal atau iblis ini tadi ada di dalam raganya umat manusia. Makanya kejoliman, kejahatan, kemaksiatan ini merajalela. Makanya dibilang sama Satria Penyihir Muhammad Rais, kalau yang nyitakan kitab, segala kitab itu Dajjal atau iblis ini tadi yang menyusup ke dalam raga manusia. Makanya Tuhannya umat manusia, seluruh agama ini tadi ada di dalam raga manusia itu. Di orang-orang awam kalian itu udah kena dogma, ada udah ketipu selama umat manusia, terutama yang sekarang ini ya. Makanya sekarang ini bisa dibilang PKI tumbuh lagi di negara Indonesia ini. Yang dimaksud PKI ya kan, yang dimaksud PKI ini tadi ya raga manusia ini yang dirasuki iblis atau dajjal. Nah, iblis atau dajjal ini paling suka kalau kita bilang sama istri kita, itu paling suka. Makanya anak Semarang ini tadi contoh yang dibuat contoh sama kalian, buka mata kalian lebar-lebar. Baru satu wanita yang dibikin di Semarang. Nampaknya yang Pak Res perhatikan, Semarang terhindar dari bencana. Artinya apa? Artinya berarti laki-laki di Semarang itu satu persatu udah banyak yang mati. Dukun-dukunnya ini udah banyak yang hancur. Makanya dia terhindar dari bencana. Saya dibilang sama pengikutnya Satria Penyihir Muhammad, kalian ciptakan kayak penghancur alam vital yang seperti Dajjal tanpa usaha. Ya kan? Tapi jangan tahu kalau kalian yang buat. Kuncinya cuma itu. Berbeda sama Pak Rois. Gunanya kalau Pak Rois yang menciptakan, Pak Rois cerita di media, satu untuk ngajari kalian, yang kedua untuk mancing orang ini tadi Dajjal. Karena dia pasti terpancing. Seperti itu. Dia pasti terpancing. Nih, istri Pak Res barusan dia ngomong, katanya dihianati. Ya kan? Dia dapat mangsa baru. Dia hubungan badan kontak sama Pak Res. Ini namanya Rasulullah. Jadi kalau kita pasang kayak penghancur alam kita, besar kecilnya gaibnya itu tidak terasa di kemaluan kita. Seperti itu. Ini nggak bisa dibohongi. Sementara Dajjal atau iblis ini kalau tahu seperti ini, mereka cakap nerawang kita. Nerawang ini membaca pikiran. Seperti itu. Jadi kemampuan iblis atau Dajjal, dukun dan kiai ini tadi, satu, kalau dia bersekutu sama iblis bisa mampu dia membaca pikiran kita. Baru batin kita ini ngomong apa. Oh, orang ini seperti. Nah, seperti itu. Makanya sama Pak cuma dilabui. Seperti itu. Tapi tetap nggak bisa nipu sama Rasulullah ini tadi yang permintaan Pak Res, cara bikin kayak penghancur alam kita ini. Kan Pak Res kan kalau buat penghancur alam kita kan cuma seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta sama ke ya Allah, hancur leburkanlah al-fital kaum laki-laki makhluk harus sempurna. Iblis, Dajjal, kamu yang kau titik-titik siapa nama perempuan ini? Zikirnya Bismillah. Selama apa? Sampai ketemu Rasulullah. Gitu. Tapi kalau Pak Res nggak cerita, ya iblis atau Dajjal, dukun dan kiai ini nggak tahu, nggak bisa ngobati. Ada ilmu-ilmu pengobatan dari Sabang sampai Merauke, Jawa Timur sampai Jawa Barat,
bahkan dunia ini minta bantuan kepada Paris. Kalau nggak jin iblis, dia nggak tahu. Kalau nggak tahu dari awalnya dia nggak tahu. Contoh kalau ciptakan dia pengatur ada dari pelacur, ya kan? Orang ini nggak tahu namamu, nggak tahu keberadaan, dia bingung. Dukun dan kiai itu hanya umat manusia yang membuat kitab selama ini, baik ilmu kebatinan, ilmu anjing, semua ini nggak tahu dia. Perguruan tanah Jawa itu nggak ada yang tahu, baik pondok pesantren yang pencak silat apapun jenisnya, ilmu sifat 1000 sifat 20 nggak tahu. Seperti itu. Makanya Pak Res ketawain aja. Nah, anak Semarang ini, perempuan Semarang ini dulu tak suruh nelpon yang punya channel IKN Kesatria. Karena dulu kan kowar-kowarnya yang orang punya channel IKN Kesatria ini yang namanya Hendro Yono itu membuka praktek pengobatan massal. Saudaraku dari dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kalian tahu channel IKN Kesatria, nanti dia di-upload juga sama Pak Res, biar kalian tahu. Tinggal ketik channel IKN Kesatria Nusantara. Itu perkumpulan dajjal semua. Ya itu yang mau kita bumi hanguskan. Makanya caranya membasmi mereka itu harus diciptakan kayak pengendara hutan. Nggak bisa. Karena tanah Jawa ini sangat membahayakan Nusantara. Nah, nanti yang berbahaya contoh centeng-centengnya dukun-dukunnya ini. Dukun atau kiai yang kowar-kowar masalah ilmu, katanya nyebut nama Allah, tinggal kami tembak hadapkan sama Allah. Otaknya langsung kalian hadapkan sama Allah. Allah kita siapa? Ibumu, ibu angkoso. Tapi jangan juga tahu kalian buat. Karena yang diperbudak orang ini makhluk iblis ini tadi yang terkuat di tanah Jawa. Dia mau pakai sesaji, pakai ini, pakai itu, anjing semua itu enggak ada. Udah tertipu semua kalian. Karena arti sesaji ini sedekah. Awal mulanya ada sesaji ini, orang membuat sesaji ini sedekah bumi. Ada di India. Di umat manusia ini sudah tertipu semuanya sama dukun dan kiai, orang-orang berilmu tadi. Makanya pengikutnya Satrio Pinggir Paris jangan punya belas-belas kasihan. Anggap aja itu sampah di depan kita, sapu semuanya secara diam-diam. Dan Pak Res pun sekarang ini di tempat keberadaan Pak Res ini, Pak Res pun pura-pura bodoh, pura-pura bodoh. Seperti itu. Istri Pak Res ini tadi tak dilihat sama Pak Res, dia dapat mangsa baru, tetap hancur. Begitu rudalnya dimasukkan ya hancur, nangis lagi, tetap nangis. Karena kita buat berdoa dan ditirakat di zikir ini, yang zikirnya bismillah itu jadinya kodam gaib yang dibuat sama Sukma. Nah ini cara pengikutnya Satrio Piningit Muhammad Rois ini seluruh dunia kita hancurkan dulu tanah Jawa. Karena yang berbahaya ini tadi tanah Jawa. Yang mempersiapkan Satrio Piningit lah, yang mempersiapkan Imam Mahdi lah, orang-orang spiritual lah, perkumpulan spiritual. Nah nanti terjawabnya ada di sini. Kejawabnya nanti terjawabnya. Kalau memang dia Satrio Piningit atau Imam Mahdi, dia pasti bisa membendung penyakit yang kita buat ini. Sementara di tanah Jawa itu Satrio Piningit atau Imam Mahdi hanya ada 2 golongan. Selain Pak Res, golongan apa? Golongan hitam yang membuat penyakit stroke, golongan merah yang membuat penyakit pandemi. Hanya itu.
Walaupun dia keluar-keluar perkumpulan spiritual, keluar-keluar dari perguruan Sunan Bonang, Wali 9, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kodo, Sunan Derajat, Sunan segala sunan, tai anjing semua itu. Tetap mereka nggak beragama tak bertuhan. Penistaan agama, matamu picak, gitu kan saja. Nggak jumpa orang sana. Makanya sekarang sudah saatnya kita hancurkan dulu tanah Jawa. Karena yang berbahaya ini tetap tanah Jawa. Dan satria pingit yang sembunyi itu biarkan dia sembunyi, dan berani nggak dia mundur, nggak bakalan berani, dan mereka tetap nggak bakalan bisa nangkal. Yang bisa nangkal gaib penghancur alam vital yang kita ciptakan ini tetap hanya satu, satria pingit sejati yang memiliki kerajaan langit, yang bisa mengambil khodam. Kodam atau roh, kodam segala kodam, roh segala roh ini yang bisa mengambil ini hanya satria pingit sejati yang memiliki kerajaan langit. Makanya satria pingit Imam Mahdi ini diturunkan ke bumi ini untuk membersihkan ini roh-roh ini tadi bersama kodam-kodam yang selama ini diciptakan dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia. Jadi orang-orang bertapa selama ini dari adanya manusia sampai sekarang belum ada yang bisa umat manusia ini membuat khodam dibalikkan di tempatnya lagi. Enggak ada. Contoh sekarang ini Pak Ros lagi bertempur sama dukun dan kiai dajjal, kiai preman yang merasa berilmu. Contoh mutlak foto-foto yang sudah dijabarkan sama Pak Ros, itu musuh bebuyutan Pak Ros yang selama ini membawa kekacauan di Nusantara ini, di muka bumi ini. Makanya kalau di tanah Jawa itu mau jadi lurah aja cari kiai dulu, cari dukun dulu. Akhirnya peranglah dukun, peranglah kiai. Nah, istri Pak Arus ini merasa hari ini malam ini dia menang kan? Enggak. Memang kayak penghancur alam vital sekarang ada di sana Pak Arus. Sebagian, separuh ada di perut Pak Arus. Tapi ini nanti balikkan lagi sudah kenal. Ini pun mereka nggak bisa hubungan badan. Makanya orang yang selama ini membuat penyakit stroke dan pandemi ini bersatu dari Sabang sampai Merauke, bahkan dua ini bersatu. Makanya kalian dulu ingat waktu pandemi kompak nggak? Dari Sabang sama Merauke bahkan seluruh dunia kompak nggak? Kompak nggak? Kenapa pengikutnya satria pingit hanya lolak-lolok aja, hanya berdiam diri aja, sementara banyak anak-anak muda ini masih kecil. Kalau udah keturunan Dajjal ini, keturunan PKI masih baru lahir aja, makhluk iblis ini tadi udah dimasukkan ke dalam raga bayi ini. Bayangin. Makanya kalau zamannya Soeharto kemarin, jangan sampai keturunan PKI ini jadi polisi atau jadi tentara. Jangan sampai. Akhirnya karena baik orang ilmu kebatinan, dukun dan kiai yang merasa berilmu ini, dia nggak tahu keberadaan iblis. Karena orang kebatinan itu bersekutu sama iblis atau tidak, nggak tahu. Waktu Pak Rois berjalan di Jombang, ada dukun orang ilmu kejawen, menantuna kerasukan iblis, nggak tahu dia. Istrinya dukun ini tadi dicabuli sama menantunya juga nggak tahu. Karena iblis ini pura-pura baik. Ini yang berbahaya. Makanya sarangnya iblis, kesukaan iblis atau dajjal, jin kafir ini tadi, genderuwo dan jin si mata merah ini paling suka sama maksiat. Tadi bilang salah, kita ciptakan gaib penghancur alam vital ini bagus. Bagusnya apa?
sampah semua. Kayak manusia laku diperjualbelikan. Channel Satrio Piningit Imam Mahdi bisa dibilang yang mengikuti channel Satrio Piningit Imam Mahdi ini bisa dibilang 60% dirasuki episode tadi. Yang lain hanya menonton, yang sekian persen menonton, yang lain memang nyari Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Kalau kalian dipimpin, kalian nggak berani menghancurkan sampah ini, mau jadi apa Nusantara? Mau jadi apa? Dan tempat keberadaan kalian. Kalau zaman sekarang ini kalian biarkan aja maksiat, tempat kalian akan limbahnya penyakit terbesar bayi bajang. Contoh Jakarta tenggelam. Kenapa? Saking banyaknya anak-anak bajang tadi. Berat. Turun. Berat. Anak yang tak berdosa ini ngijak tanah berat. Kalau ditimbang ribuan ton ini di alam gaib itu. Beratnya anak ini. Makanya Pak Res dari semalam itu diam aja. Lihat. Kayak Laras itu digendam sama preman ini tadi. Yang mengaku Satrio Piningit. Makanya dia keluar-keluar. Satrio Piningit. Dia padahal udah pernah ketipu sekali. Bayang. Sementara channel-channel besar yang selama ini ngomongin Satrio Piningit Imam Mahdi udah hancur satu persatu mundur. Bunda MC juga sudah nggak nayangin video. Channel IKN melindungi Dajjal atau iblis, musuh kita. Jadi channel Satrio Piningit IKN ini tadi, channel Satrio Piningit Imam Mahdi ini, sekarang ini kalau yang di tanah Jawa, ini nggak ngikuti jalur Dajjal atau iblis diserang. Cuman Satrio Piningit Mahares yang terus akan menghajar mereka. Makanya banyak manusia yang ketakutan sama channel Satrio Piningit Muhammad Res. Kalau banyak yang ngikuti, habis mereka. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, kalau kalian ngikuti channel Satrio Piningit Imam Mahdi IKN Kesatria, itulah kelompok Dajjal yang manggung di tempat mereka. Makanya yang perempuannya pelacur, yang laki-lakinya dukun cabul. Pak Ros ngincar keraton ini udah lama. Dari tahun Pak Ros waktu Topo Merapi mau menghancurkan keraton. Karena sifatnya seperti itu, baru akhir-akhir inilah kebongkar sama terus kelakuannya orang keraton. Jadi kehancuran keraton ini semenjak dimasuki Wali 9 ini. Nah sekarang Dajjal atau iblis ini mau menerobos menguasai istana negara. Ini kesempatan emas sebenarnya bagi orang-orang yang mau mengikuti Satrio Piningit untuk musnahkan mereka. Ini kesempatan emas. Makanya Pak Res sekarang juga pura-pura bodoh. Mau anak Semarang ini mau nayangkan video, mau enggak, mau apa, itu udah enggak boleh urusin. Yang Pak Res lihat cuma satu, ke orang ini hubungan badan kayak mana rasanya, mau dimasukkan lubang pantat, mulutnya, kemaluannya Pak Res tahu, tanpa diterawang. Itu namanya Rasulullah. Kalian nanti juga seperti itu. Kalau kalian nyiptakan kayak penghancur kita, enggak perlu kalian merawang.
Karena lagi nyangkul, lagi bawa mobil, lagi apa, orang itu hubungan badan besar kecilnya kayaknya tahu. Kalau kurang tirakat ditambahi lagi. Menghindar dari perang gaib melawan dajjal atau iblis ini tadi, jangan sampai tahu kalau kita yang bodoh. Cuman seperti itu kuncinya. Kenapa? Karena kalian belum bisa sholat yang diajarkan Pak Rasul, belum lengkap. Makanya ini cuma dipermainkan dulu. Kaji terus kemampuan mereka seperti apa. Kemampuan iblis atau dajjal yang bertarung sama Pak Rasul ini, yang damping kedua perempuan baik yang di Pekanbaru Riau maupun di Semarang ini seperti apa. Karena Pak Rasul menyiptakan kayak pengajar Al-Fatihah ini bukan baru-baru ini, bukan kedua perempuan ini. Sebelum ini udah banyak yang dibuat. Makanya dukun dan di perguruan-perguruan tanah Jawa, contoh yang di Pekanbaru ini udah banyak yang mati. Dari pertarungannya Pak Wes dari tahun 2013 yang lalu. Man dulu yang istri Pak Wes yang nomor 6 ini cuman ditutup, nggak bisa digauli. Sekeras apapun rodalnya laki-laki ini bengkok. Nah itu nggak bisa diganggu gugat lagi kalau yang itu memang udah permanen. Seperti itu. Makanya saudaraku dimanapun berada, keraknya, biangnya ini semuanya lari ke maksiat. Dari RT, RW, RK, lurah, pejabat, polisi, tentara, yang dihuni jala nanti akan kena semua. Karena harta dan tahta ini dari kecil sampai besar larinya tetap ke maksiat perselingkuhan. Itu pasti. Enggak bisa enggak. Makanya Pak Ros sekarang terus merenung, terus belajar. Jadi yang dikerjakan Pak Ros sekarang ini bukan hanya sambil perang. Kalau perang menghancurkan perang gaib Pak Ros sama ketuban perempuan yang dipasang-pasang kayak pengajar, itu enggak ada apa-apanya. Itu enggak, itu hanya 10%. Yang lain ini masih banyak yang dikerjakan. Melihat ini. Bencana-bencana ini siapa diri Pak Rais, benar enggak Pak Rais ini Satria Muhammadiyah diturunkan ke bumi ini. Terus ini dikaji, terus dipelajari channel-channel Satria ini yang lurus mana, yang melenceng mana, dikaji terus. Semenjak munculnya Pak Rais terjadi geseran. Orang-orang tua yang di tanah Jawa ini yang selama ini ngomongin Satria Muhammadiyah gugur satu persatu. Kenapa? Karena nipu. Satria ini pemimpin akhir zaman yang akan memimpin kalian bantai kekuasaan kegelapan ini. Bencana ini ulah leluhur kita yang di alam badan halus, bukan ulah Allah. Di sini aja kalian udah salah karena perbuatan maksiat ini kan. Makanya orang tanah Jawa itu banyak yang takut sama channelnya Satria Muhammad takut dia, nggak berani dia mengikuti. Ini kesempatan emas kita untuk membantai, meratakan tanah Jawa. Makanya kalau jumpa orang Jawa pelacur terutama janda, TKI, kunci langsung biarkan dia pulang ke tanah Jawa. Biarkan dia menghabiskan Tuhannya orang Jawa, terutama dukun dan kiai di tanah Jawa. Orang cara buatnya kayak penghancur Al-Fatihah cuma berdoa bayangin orang yang kita tuju ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar manusia suci, aku minta sama hancur leburkanlah Al-Fatihah kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal yang gali titik-titik siapa nama perempuan. Baik gali lubang kemulan, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun Al-Fatihah zikirnya bismillah sampai ketemu Rasulullah. Berhubung sholatnya ini belum diajarkan sama kalian, jadi kan belum lengkap. Jangan sampai tahu kalau kalian yang buat sebelum benar-benar dahsyat kodamnya ini jadinya kodam.
kalau dikira tadi. Dan Tuhannya orang Jawa ini jin sama iblis. Tuhannya manusia seluruh dunia jin sama iblis. Jin ini manusia moksa, binatang moksa, sama iblis. Makanya iblis ini dikasih nama Endang. Kalau di ilmu kuda lumping. Makanya orang Jawa selalu ngowar-ngowar budaya. Kalau orang Batak, lainnya orang Sunda. Orang Batak, orang Sumatera, Riau, Medan ini dikasih nama Beko Ganjang. Wayang dikasih nama Kiai Semar. Namanya Kiai Semar ini samar-samar. Bahasa Indonesia dikasih nama Dajjal, jangan merasa dirimu kepala. Seluruh suku, seluruh dunia kasih nama iblis. Kalau yang orang Arab Saudi dikasih nama Tuhan. Ini satu makhluk, keberadaannya ada di raganya orang-orang yang merasa berilmu, pengobatan, penerawangan, dan lain-lain. Beda sama kebatinan, beda sama meraga sukma. Ini yang perempuan lagi merangsang kan, istri Parawis. Itu kontak sama kita. Kontak. Tanya iblis ini menyusup ke dalam raga manusia, akhirnya mengedok. Ini yang terjadi perselingkuhan ini. Kontak. Nggak bisa dicabut. Kita nggak perlu nerawang, nggak perlu apa, nggak perlu. Naluri kita ini nggak bisa ditipu. Karena mereka kalau nggak bisa hubungan badan, dia baca pikiran balas. Nerawang ini katanya, lagi berpikir apa-apa. Kemampuan dia mereka cuma seperti itu. Ciri-ciri orang di terawang ngomel sendiri kita. Ini namanya ditanya. Batin kita ini ngomong sendiri, itu namanya kita diterawang. Seperti itu. Makanya hajar terus. Pak Rois pernah membuat kayak penghancur alor kita 41 wanita pernah. Kalian juga bisa. Orang cuma bismillah. Seperti itu. Sementara iblis atau dajjal yang ilmu tertinggi ini udah Paris hadapi. Kalian tinggal menghadapi kroco-kroconya. Makanya perkumpulan spiritual kumpul semua di channel ikan. Semua itu udah bertarung sama Paris. Yang di channel IKN, Kesatria, Lokajara, Guru Ridwan udah tarung sama Paris semua. Sekarang ini tinggal kroco-kroconya. Jadi kalian tinggal bahas nih yang kroco-kroconya juga. Itu kroco namanya. Ada yang mengaku saya dari pertapan gunung ini, orang pertapa di gunung ini, mendatangi ke Semarang. Ada yang seperti itu. Pak Rois cara mengobati sampai direkam-rekam. Ada yang seperti itu. Makanya Pak Rois semenjak bikin video ini, orang ikan nggak pala sibuk nelpon Pak Rois. Tapi kalau pas menghilang, berarti salah satu mereka nelpon. Kenapa seperti itu? Karena dia harus bisa ngirim dajjal atau makhluk yang selama ini membuat penyakit virus atau pandemi atau iblisnya ini harus tahu keberadaan Pak Rois. Walaupun tahu dia nggak bisa berbuat apa-apa. Tetap nggak bisa. Malah sekarang ini kodamnya udah cukup kuat. Gak mereka bisa hubungan badan, dia nggak mungkin baca pikiran Pak, nggak mungkin nerawang Pak. Itu nggak mungkin. Makanya
disuruh buat pagar dirikan pengikut Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhluk, dari bentuk apa. Baru kita perang. Zikirnya Bismillah dipuasa, itu juga harus dipuasa. Raga makan diselimut kodam, baru kalian bisa perang. Terang-terangan nggak masalah. Karena dia tetap akan menyuruh Pak Geblok atau iblis ini atau makhluk lain ini. Ini yang dibikin andalan. Walaupun dia meruqyah yang keluar ya jin kafir atau iblisnya ini. Ini yang ngangkat contoh kodam ini tadi. Seperti itu. Makanya cuman Pak Respanto aja gerak-geriknya. Soalnya kayak istri Pak Res itu udah nggak berani dia ngupload video seperti biasanya. Ini tadi barusan ngupload video. Nah, katanya dia mengkhianati. Itu bagus. Bagusnya apa? Berarti terus dapat mangsa. Gitu. Tetap tembus, kirim doa. Sementara kalau orang itu nyerang kita, harus tahu keberadaan kita. Kita sekarang di pulau ini, kita pindah pulau aja dia udah bingung. Makanya orang ini yang di Kerasup EP1 Desa bertarung sama Paris dari tahun 2013 dulu sampai sekarang. Ini yang sangat mengerikan, yang nggak diketahui umat manusia. Oke, nanti kita lanjutin lagi di video yang lainnya. Bikin panjang-panjang pun percuma. Karena yang melihat ini orang-orang amanah yang ikuti Paris ini baru sedikit. Yang lain itu musuh. Paris tahu, termasuk yang ngajak-ngajak Paris bilangin Paris gila sama Bodansi gila. Itulah pemuja maksiat ini. Itulah dajjalnya, itulah iblisnya. Itulah orang-orang itulah yang akan kita musnah, yang akan kita bantai dari muka bumi. Dia suruh zikir bismillah yang diajarkan Paris, sholat yang diajarkan Paris tetap nggak bakalan berani. Nah, kita hancurkan tanah Jawa baru seluruh Nusantara. Kalau ini udah dilihat video Paris ini udah menyebar luas seluruh Nusantara, nanti semakin bagus. Tempat-tempat bordir janda-janda itu pasang semua. Nanti orang-orang yang diraganya dirasuki iblis ini habis. Nah, jebak harus dijebak sama istri orang. Kau punya tetanggamu punya istri kan, istrinya ini kau pasang, jangan tahu suaminya. Jadi biarkan suaminya sendiri yang bisa gauli. Seperti itu caranya. Karena iblis laki-laki ini paling suka sama istri-istri orang. Yang diamati pada orang-orang Jawa ini sama merantau pasti bawa iblis. Dimanapun tempat keberadaan dia pasti nyabuli majikannya. Ini yang laki-laki. Nyabuti istri-istri orang Jawa ini. Yang dilihat sama para sekarang ini. Enggak tua, enggak muda, sama. Empat manusia ini rata-rata itu seperti itu. Yang dilihat dipantau sama pada dimanapun Pak Res berada. Ini kesempatan Mas dan jangan ribut. Diam-diam saja pasang. Semakin cepat semakin bagus. Mengurangi penyakit di ibu pertiwi ini. Mengurangi anak-anak yang tak berdosa ini tadi. Perempuan yang merasa ilmu kunci langsung. Kayak Putri Tania itu. Yang orang Jawa Barat kunci. Sarang dajjal yang terbesar ini Jawa Barat, Jawa Timur, Banten. Di mana ada dukun, itulah sarang dajjal. Mari kita musnahkan ramai sama-sama dari Sabang sampai Merauke. Terutama tanah Jawa kita harus kita hancurkan dari tanah Jawa, dari luar Jawa. Orang Jawa yang beramanah hancurkan luar Jawa, harus disilang. Cara perang kita harus silang. Karena nanti contoh Paris nyitakan di tanah Jawa, di sekitar Paris ini ada dajjalnya. Ini tahu dia. Dia akan nyerang kita. Contoh orang yang sakit, orang tembak dan yang dijuluki virus pandemi di desa.
bawa ke rumah sakit. Dokternya udah kerasukan Dajjal, tahu ini. Ini langsung disuntik mati, dianggap musuh itu. Udah diserang satu, semuanya akan nyerang. Orang ini kompak, kenapa kita nggak kompak? Mari kita hancurkan mereka sama-sama. Nah, kita harus kompak, kita harus hentikan ini, kita harus hancurkan ini.